Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan membuatkan rekaman kuliah untuk fisiologi kardiovaskuler. Materi pembelajaran saya adalah anatomi jantung, tekanan, volume, aliran dan tahanan, otot jantung dan jantung, serta jantung sebagai fungsinya pompa. Kita mulai dari anatomi jantung. Jadi, kardiovaskuler manusia itu terdiri dari jantung yang memompa darah melalui sistem pembuluh darah. Jadi kalau kardiovaskuler itu dia terdiri dari jantung sama pembuluh darah. Kalau sirkulasi itu dia ada jantung, pembuluh darah, darah dan juga limfatik. Fungsi utamanya adalah transport. Sementara ada dua jenis dari pembuluh darah, yaitu ada arteri dan juga ada vena. Dimana kalau arteri itu dia membawa darah, sementara kalau vena itu mengembalikan darah ke jantung. Ini adalah sistem sirkulasi kita, kardiovaskuler system. Jadi nanti pembuluh darahnya ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah arteri, kemudian ada kapiler. Kapiler ini adalah anyaman atau hubungan antara vena dengan arteri. Kemudian nanti ada organ-organ. Nah, bisa kalian lihat. Yang dibawa apa saja? Ada oksigen, ada nutrien, ada air, kemudian ada sisa-sisa metabolisme, ada sel-sel imun, terus ada hormon, kemudian ada simpanan nutrien, dan lain sebagainya. Nah, karena jantung itu dia isinya adalah ruangan, maka nanti akan ada yang namanya katup. Katup itu pintunya. Di mana katup pada jantung dan vena, dia akan menjamin aliran satu arah. Jadi darah itu tidak boleh bolak-balik, Dek. Jadi dia harus hanya satu arah saja. Kalau dia arahnya masuk ke atrium, maka dia nggak boleh keluar lewat atrium. Dia harus keluarnya lewat jalan yang lainnya. Jantung itu sendiri dia dibagi menjadi 4 ruangan, ada 2 atrium dan ada 2 ventricle. Nah, untuk sirkulasi sendiri itu dia ada 2, ada sirkulasi pulmonal di mana dia hubungannya dengan paru-paru, kemudian ada sirkulasi sistemik yang hubungannya dengan jaringan dan organ. Nah, berikutnya tekanan, volume, aliran, dan tahanan. Darah itu sama seperti zat-zat lainnya, dia menuruni gradien tekanan dari tekanan tertinggi yang ada di aorta dan arteri ke tekanan terendah yang ada di vena cava dan vena pulmonalis. Nah, yang namanya tekanan maka dia akan menurun sesuai dengan jarak tempuhnya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan itu pertama adalah jarak tempuh. Tekanan ini dia juga ditimbulkan. Jadi tekanan ini dia ada dari mana? Karena adanya tekanan pendorong dari ventrikel yang berkontraksi. Jadi ketika dia ventrikel kontraksi, maka tekanan itulah yang dia menyebabkan bisa darah mengalir ke seluruh tubuh atau bahkan ke pulmonal. Nah, perbedaan tekanannya adalah ini. Yang paling tinggi adalah di aorta. Yang paling rendah adalah di vena cava. Karena itu vena cava itu dia hanya mengembalikan darah saja. Jadi tekanannya tidak terlalu banyak yang dibutuhkan. Nah, ini adalah fisika cairan. Sudah sempat kita bahas kemarin di biofisika fluida ya. Kalian tinggal melihat saja. Nah, kalau kita ngomong tentang biofluida, itu terutama yang bidang cair ada tahanan aliran. Jadi tahanan aliran fluida itu dia akan meningkat sesuai dengan panjang pipanya, pembuluh darahnya, kemudian sesuai dengan viskositas dan juga jari-jari atau diameter dari pembuluh darah tersebut. Nah, ketiga faktor inilah yang berpengaruh terhadap tahanan. Nah, yang paling besar itu adalah jari-jari atau diameter dari pembuluh darah. Kalau tahanannya meningkat, maka laju aliran darah akan menurun. Kalau tahanannya menurun, laju aliran darah akan meningkat. Tahanan ini resistensi. Jadi yang menahan aliran tersebut otomatis dia akan berbanding terbalik dengan laju aliran. Sementara aliran itu dia berbanding lurus dengan gradien tekanan. Nah, gradien tekanan ini beda
dengan tekanan absolut. Jadi gradien tekanan ini dia ditimbulkan oleh karena adanya aliran tersebut tadi. Laju aliran itu adalah volume darah yang melewati satu titik dalam sistem persatuan waktu. Itulah kenapa dia tidak sama dengan tekanan absolut. Jadi dia hanya yang melewati satu titik per sistem dalam satu satuan waktu. Kalau kecepatan itu berarti jarak yang ditempuh pada suatu waktu tertentu. Pada laju aliran yang tetap, kecepatan aliran melalui pipa yang kecil dia lebih besar. Jadi semakin kecil diameternya, maka kecepatannya akan semakin besar. Nah, berikutnya tentang otot jantung dan jantung. Otot jantung itu dia terutama terdiri dari otot jantung, miokardium, di mana dia adalah otot lurik dengan sifat khusus. Sementara untuk kontraksi dari otot jantung itu dia bukan berasal dari sel otot jantung sendiri. Dia ada yang namanya sel autoritmik. Jadi di dalam jantung itu dia ada dua sel. Ada sel otot jantung itu sendiri dan ada sel autoritmik. Di mana sel autoritmik ini yang dia memicu terjadinya kontraksi dalam jantung. Sel autoritmik ini dia nggak ikut kontraksi, non-kontraktil. Kalau miokardium atau sel otot jantung itu dia berkaitan satu dengan yang lainnya melalui yang namanya diskus interkalaris, di mana di dalamnya dia ada taut celah, sehingga dia bisa memungkinkan terjadinya depolarisasi yang menyebar cepat dari sel ke sel. Ini adalah jantung. Nah, dia letaknya di sini. Nah, kemudian ini adalah pembuluh darahnya. Letaknya jantung ya, anatomi jantung. Ini kalian lihat, ini anatomi. Kemudian ini jantungnya. Jadi jantung itu dia punya pembungkus yang namanya perikardium. Kemudian jantung itu dia punya ruangan yang ini yang kelihatan dari ventral atau dari luar itu adalah atrium kanan, ventrikel kanan dan sedikit ventrikel kiri. Jadi bentuknya itu agak nyorong ke belakang gitu. Nah, ini aliran darah itu adalah satu pintu. Jadi masuk dari vena cava ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventrikel kanan, kemudian dia keluar lewat pulmonal, kemudian dia masuk ke paru-paru ya. Dari paru-paru dia masuk lagi ke Dari paru-paru dia masuk ke sini, vena pulmonalis, kemudian dia masuk ke atrium, kemudian dari atrium dia ke ventrikel kiri, kemudian baru dia ke aorta dan ke seluruh tubuh. Arahnya begitu. Nah, paling banyak sel yang ada dalam jantung itu paling banyak adalah miokardium. Ini adalah miokardium, tapi dia juga punya yang namanya sel non-kontraktil atau sel autoritmik. Nah, ini adalah bentukan dari miokardium. Di sini ada intercalated disc, letaknya taut celah. Ini hubungannya. Ini pada saat embrio, jadi jantung itu dia mulai berkembang pada hari ke-25, yang awalnya dia hanya satu single tube, jadi satu tabung. Di minggu keempat dia mulai berkembang lebih lagi, mulai ada atrium dan ventrikel. Baru pada usia 1 tahun dia mulai kelihatan atrium, vena, nah itu mulai terbentuk dengan baik. Nah ini kalau misalkan terjadi kontraksi ya. Jadi pada saat ventrikel berkontraksi, katup AV ini dia akan menutup, sehingga pada saat ventrikel dia kontraksi, katup AV ini nutup. Supaya apa? Supaya tidak ada backflow, tidak ada aliran balik ke atas. Nah, kemudian
sorry Dek, saya salah katup. Nah, ketika di sini kontraksi, maka di sini akan nutup. Nah, kalau di sini nutup sehingga dia tidak akan ada backflow. Jadi alirannya hanya ke sini saja, tidak ada yang ke sini. Kemudian, nah ini juga kalau dia relaksasi, maka justru di sini yang nutup dan di sini yang buka. Hanya ada satu arah. Jadi pintu itu dia tidak akan buka dan nutup secara bersamaan. Kalau satu buka, satu nutup. Kalau satu nutup, satu buka. Ini intercalated disc-nya. Oke. Nah, kontraksi otot jantung itu dia dimulai dengan adanya rangkaian eksitasi kontraksi dari sel kontraktil. Yang nanti dengan adanya potensial aksi yang dipicu pada saat eksitasi dari sel autoritmik itu tadi, dia akan membuka kanal CA. Masuknya CA ini dia akan memicu pelepasan tambahan CA dari retikulum sarkoplasma. Jadi CA masuk dari luar dulu, baru sarkoplasmik retikulum dia akan mengeluarkan CA. Nah, kuat atau tidaknya kontraksi otot jantung itu sangat bergantung dari seberapa banyak CA yang masuk dari luar itu tadi. Sehingga kalau misalkan terjadi hiperkalsiemi atau peningkatan kadar kalsium di dalam darah, maka ada kemungkinan kontraksi otot jantung akan sangat kuat sekali. Itu juga berbahaya. Begitu juga sebaliknya ketika ada hipokalsimia atau kalsium di dalam darah itu turun, maka otomatis yang masuk ke dalam jantung itu juga akan menurun. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kontraksi otot jantung. Nah, ini ya. Jadi otot jantung itu sama seperti otot lurik sehingga dia punya T-tubul, dia punya ini L tipe CA. Nah, sehingga ketika ada eksitasi, ketika ada potensial aksi, nah ini adalah potensial aksi, maka dia akan memicu pintu ini terbuka sehingga CA akan masuk. Nah, CA yang masuk ini dia berikatan dengan reseptor ini RYR sehingga dia akan mengeluarkan CA di sini. Nah, CA-nya double ya, CA-nya banyak, maka dia akan mengakibatkan terjadinya kontraksi. Kontraksinya sama seperti otot lurik. Jadi nanti begitu ada CA, maka troponin itu dia akan bergeser, dia berikatan, kemudian nanti akan terjadi kontraksi, sama seperti otot lurik. Nah, sel kontraktil miokardium itu, jadi miokardiumnya itu dia memiliki fase depolarisasi cepat, fase repolarisasi curam, sama fase plateu. Bentukannya itu seperti ini. Gampangannya seperti itu. Di mana fase depolarisasi cepat itu dia ditimbulkan oleh influx Na, sementara fase repolarisasi yang curam ini ditimbulkan oleh efflux K, sementara yang fase plateu itu ditimbulkan oleh influx Ca. Nih, plateu. Curam itu ini juga ya. Ini juga curam. Nah, sementara kalau autoritmik itu dia tidak ada kontraksi, dia hanya sebagai potensial pemicu saja. Nah, potensial pemicu ini disebabkan oleh karena adanya kanal IF yang memungkinkan terjadinya influx neto ion yang bermuatan positif. Dalam hal ini adalah kalsium. Pada sel autoritmik ada juga depolarisasi curam sama repolarisasi, tapi tidak ada fase plateu. Jadi pada fase depolarisasi curam itu terjadi akibat adanya masuknya Ca, dan repolarisasi terjadi akibat efflux K. Oke, itu dulu, nanti kita lanjut ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.